Akhirnya mereka dapat amalan, senang mereka, wesip. Setelah ini orang kaya bakal kalah sama saya. Jadi ketika mereka punya amalan yang mengalahkan amalannya orang kaya, cukup. Mereka tidak kepingin kaya, wes cukup, yang penting nanti akhiratnya bisa saingan. Akhirnya orang-orang miskin ini setiap selesai sholat wiritan. Ketika orang kaya ngelihat, gak usah dulu. Sampai lama-kelamaan ya namanya zikir, semua orang akhirnya tahu. Ketika orang kaya tahu, akhirnya orang kaya ikut mengamalkan. Sing malarat nangis. Waduh, kalau sekarang mereka tahu amalan kami kalah lagi. Datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alimu ma'alimna fa'amilu ma'amilna. Ya Rasul, mereka tahu amalan kami, akhirnya sekarang mereka juga ikut mengamalkan. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wis gak iso protes. Kenapa? Itu karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maksudnya apa ibu-ibu? Orang kaya itu dalam Islam punya privilege. You know privilege? No? La haula wa la quwwata illa billah. Allahul musta'an. Privilege itu dapat keistimewaan. Tapi bukan karena kayanya, karena amalnya. Orang kaya bisa bangun pondok, bisa. Orang kaya bangun masjid, bisa. Sampai sekarang masjid kan bagus-bagus ya. Dan rata-rata yang bangun cuma satu orang. Di Lamongan ada Namira. Pernah ke sana? Di Tulungagung ada Masjid Al-Fatah yang ada kiswah Ka'bahnya. Di Bangil ada apa di Bangil ya? Ada Bangil. Lah ada Mas Mizah ya. Bangil apa ya? Ariyat ya. Atau Ibrahim Parsi, Manarul ya, di Masjid Bangil Manarul. Tapi yang bangun kan banyak orang, ini satu orang. Nah, maka dengan itu inilah yang namanya sedekah jariyah. Kalau Anda punya duit, eman kalau sedekahnya sembarangan. Sedekahnya harus cerdas. Ke tempat-tempat yang sedekah saya akan manfaatnya panjang. Misalkan pondok pesantren lagi bangun, bilang, Ustadz, saya yang ngasih keramiknya. Berapa Ustadz? Ini kalau per meternya keramiknya 245, saya ambil 10 meter Ustadz. Itu namanya sedekah jariyah. Anda meninggal itu selama manfaatnya masih ada, sedekah Anda ngirim pahala setiap hari, itu amal tanpa batas. Nomor 2, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu ini penting. Ilmu ini apa? Penting. Tak cerita nih. Ada cerita Sulaiman ibnu Abdul Malik ibnu Marwan, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Tahu, kenal? Namanya toh. Siapa? Sulaiman ini siapa? La haula wa la quwwata illa billah. Dari apa? Daulah apa? Abbasiyah, Utsmaniyah, Daulah Turki, Daulah apa? Ya, Eropa, Amerika, Indonesia atau Papua? Mana Asia? La haula wa la quwwata illa billah. Sudah? Kalau Atta Halilintar kenal? Kenal ya. Inilah muskilah ini. Sudah. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, dia punya anak. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini, Sulaimannya khalifah, Abdul Malik khalifah, Marwan khalifah. Ini seperti Presiden Jokowi, masya Allah, luar biasa. Allahumma yubarik fi. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah, amin. Ini biasa kalau nyebut Jokowi langsung ada peringatan di situ. Live Anda akan mati dalam 10 menit. Otomatis Ustaz. Sudah?
Maka ketika Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan mau berangkat haji, waktu itu tempat pemerintahannya itu di Irak. Apa yang terjadi ibu-ibu? Dia ajak anaknya, sudah diajak rombongan segala macam berangkat. Sampai di Mekah, itu Sulaiman kumpulkan seluruh ulama di Mekah, dikumpulin. Man a'lamukum bil halali wal haram. Siapa di antara kalian yang paling mengerti tentang syariat? Dipilih satu, nanti menjadi mufti haji. Ternyata yang paling ngerti siapa? Atha bin Abi Rabah, seorang ulama, pewaris ilmunya Abdullah ibnu Abbas, warithu ilmi Abdullah ibni Abbas. Sudah. Maka Sulaiman bin Abdul Malik tanya, man a'lamukum? Bilang hada a'lamuna. Man hu? Huwa warithu ilmi Abdullah ibni Abbas. Dia ini pewarisnya ilmunya Abdullah bin Abbas. Pinter orangnya. Sit, diambil jadi mufti haji. Sudah. Setiap pergerakan jamaah haji, maka Atha ini dikasih satu tenda yang besar, supaya kalau orang mau bertanya dan minta fatwa, mereka tidak kerepotan. Sudah. Arafah dikasih tenda, Mina dikasih tenda, pindah ke Mekah dikasih tenda. Nah, maka setiap hari rame orang itu mau tanya sama dia, sampai antri. Antrinya saking panjangnya sampai di luar tenda. Suatu hari Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ini berselisih dengan anaknya tentang wukuf di padang Arafah. Wukuf itu begini, anaknya bilang, oh enggak, begini. Oh, selesainya pukul, oh enggak, sekian. Sampai Sulaiman bilang apa? Wes gini aja, kita tanya kepada Atha bin Abi Rabah. Ketika mau tanya, ternyata apa? Tendanya Atha penuh dengan penanya, sampai antriannya keluar tenda. Maka ini Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan sama anaknya itu enggak mau antri. Orang lain antri, dia apa? Tidak mau, langsung maju. Dung 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 dung. Sama Atha ditanya, "Man Anda siapa?" Dibilang, "Saya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, khalifah." Kata Atha, "Saya tahu. Maksud saya, apakah Anda datang sebagai penanya, mau tanya sesuatu, ataukah Anda datang sebagai khalifah?" "Ana sa'iluka." Saya datang sebagai penanya. Apa kata Atha? "Khudh makanak." Kalau kamu datang untuk bertanya, maka kamu sama dengan yang lain. Terus bagaimana? Antri. Disuruh keluar. Disuruh apa? Keluar. Di luar panas luar biasa. Maka dia tarik tangan anaknya sambil dia ngomong sama anaknya, "Ya bunayya utlubil ilm." Nak, kamu harus jadi ulama. Kata Sulaiman sama anaknya, sepanjang umur saya tidak pernah diperintah sama orang. Tidak pernah saya diperintah. Sepanjang umur saya tidak pernah dipermalukan oleh orang lain. Hari ini saya diperintah sama dia dan saya nurut sama dia. Karena apa? Dia punya ilmu dan saya tidak punya ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Karena kalau Anda punya ilmu ibu-ibu, ini bisa ditularkan, bisa disalurkan, dan ketika ilmunya manfaat, maka siapapun yang mendapat ilmu dari Anda kebagian pahalanya. Addal alal khair kafa'ilihi. Orang yang memberitahukan kebaikan dapat pahala seperti orang yang melakukan setelahnya. Itulah namanya pahala yang tidak terbatas. Contoh, bu, ibu-ibu, saya waktu di pondok, waktu itu di Ar-Rahmah Malang, Daud, itu kalau masuk masjid wajib sendal itu diparkir, itu ngadep keluar. Jadi kalau masuk masjid, mundur, sendalnya ngadep depan, rapi, dua sepasang. Dan itu pertamanya kita tidak ngerti. Kita masuk masjid seperti biasa, sendal acak-acakan, tidak rapi. Maka sama mudirnya waktu itu Ustadz Ali Imron hafizahullah ta'ala, itu sendal saya dibuang. Dibuang. Jangan berharap HP tak lempar, seneng Anda. HP mahal ini. Sudah,
Sendal saya dilemparin, bukan cuma saya, beberapa teman dibuangin. Hari pertama kita tidak ngerti ada apa sendal kita dibuangin ini. Itu sholat kira-kira zuhur, seingat saya. Sholat maghrib, sendal hilang semua. Zuhur dilempar ke lapangan, maghrib hilang. Ternyata apa? Sendal yang tidak rapi dimasukkan ke tempat beras itu, karung, dimasukin karung, ditaruh depan kantor. Siapapun yang kehilangan sendal suruh nyari. Sudah, kita yang kehilangan sendal datang ke kantor, kita cari sendal itu. Setelah sendalnya ketemu, diberitahu, ini peraturan di ma'had. Kalau masuk masjid, sendal harus ditata dengan rapi, menghadap keluar. Dan ibu-ibu tahu, subhanallah, tabarakallah, sampai detik ini itu kebiasaan saya. Dari yang awalnya tidak ngerti, sampai kemudian melakukan itu otomatis. Pokok masuk masjid, mundur, sendal taruh. Gak apot belas gak apot. Tapi setiap saya amalkan itu, maka guru yang pertama kali mengajarkan itu sampai detik ini kebagian pahalanya. Enak apa enggak dia? Itu loh keutamaannya kalau punya ilmu. Setiap ilmunya dimanfaatkan, walaupun yang ngajari sudah masuk ke dalam kuburan, itu maka pahalanya tetap mengalir. Tapi ilmu di sini bukan cuma ilmu agama. Contoh, Bangil kan banyak ireng-ireng ya. Itu ireng-ireng itu kue apa manusia itu? Oh kue, tak kira wong ireng-ireng. Dah ya. Sudah kue, ireng-ireng. Dan terkenal pokok Bangil ini. Nah terus orang Bangil pindah ke Malang. Di Malang dia punya temen, ini cerita, bukan jangan dikira oh itu cerita. Ini contoh saja ya. Orang Bangil pindah ke Malang, ikut majelis taklim. Ternyata di majelis taklimnya ada ibu-ibu tidak punya pekerjaan. Suaminya juga barusan di PHK. Maka ibu-ibu tahu, Mbak, kok jarang ngaji? Iya Mbak, sekarang di rumah suami tidak kerja gini. Saya juga belum bisa kerja. Wes tak urui. Ireng-ireng. Tapi biasanya lek ngurui ada satu resep sing gak dikandani. Cek gak madani. Wis konangan wis. Justru itu yang bikin enak sih gak dikandani. Wis pokok iki. Kok kayak kurang siji Kak? Wis ngono tok cukup. Gak kurang siji Kak. Oh sojo ngono iku wis enak, gak sana nemen-nemen. Akhirnya Anda ajari bikin ireng-ireng tadi. Caranya ngene Kak, ngene. Terus mulai besok dia bikin, dijual depan rumah. Atau kalau pas pengajian dibawa ke pengajian, yang mau beli silahkan beli. Akhirnya dengan ilmu yang Anda ajarkan kepada dia bikin ireng-ireng tadi, akhirnya ekonomi keluarganya bisa baik. Maka jangan kira Anda tidak dapat pahala, itu Anda dapat pahalanya. Maka ojo lek umi saya tanya resep kanda nono. Cuma takon wis gak usah takon Kak, tak kei. Lagi gitu masalah di kei. Namanya perempuan kan kepingin apa? Tapi sayangnya resepnya kurang siji. Apa yang siji tadi? Jawabannya kalau orang perempuan mesti gini, tangane bedo. Tangan niku gak nggarai sedep, gak sedep pret. Karena gak gelem kesaingan. Nah, maka yang kedua ilmu yang ajarono Bu. Dan ilmu ini bukan cuma Anda ceramah. Bukan cuma ceramah, bikin gedung seperti ini. Ini gedung dipakai majelis taklim. Anda sumbang AC-nya, temboknya, catnya, listrik bulanannya, atau mungkin uang perawatannya, supaya gedung dakwah ini tetap apa? Tetap bagus, tetap jalan, tetap manfaat. Maka ketika di gedung ini dimanfaatkan untuk menyampaikan ilmu, Anda pun kebaikan Anda turut andil dalam menyampaikan ilmu yang sampai meninggal, insya Allah pahalanya tetap
Saya pernah cerita ini, mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat, tapi tidak tahu di sini apa di mana. Ada di Kota Batu, guru turutan. Turutan itu ikro itu. Tapi zaman dulu kan belum ada ikro. Zaman dulu ada satu bendel isinya juz amma. Di baliknya apa? Di baliknya turutan, alif fathah, alif kasroh, alif dhamma, a, ba fathah, ba kasroh, ba dhamma, ba. Pinter, masya Allah adik-adik ya. Ini dari TPQ mana? Sudah? Itu guru turutan. Yang muridnya zaman itu belum bisa beli, larang. Apa yang terjadi? Ditulis no, Bu. Nanti ditulis, dibagi. Muridnya 10, dia nulis 10, dibagi. Nanti sampai rumah, tugasnya murid apa? Itu kertas disuruh bendel. Nanti kalau mereka khatam, sampai juz amma khatam, disuruh jahit. Dia apa? Jahit. Nanti dikumpulkan sama gurunya, dicek. Terus kalau lulus, sama gurunya dikasih tulisan di belakangnya, lulus baca Al-Quran dari guru fulan, dikasih tanda tangan, plus di bawahnya didoain, mudah-mudahan manfaat berkah. Sekarang orang itu, Bu, dikubur sudah puluhan tahun. Waktu itu ada pelebaran kuburan sisir. Itu kuburannya beliau katut dibongkar. Subhanallah, ini kisah nyata, jenazahnya masih utuh. Coba, guru turutan kampung, tidak punya YouTube, tidak punya TikTok, tapi masya Allah ngajari Quran ikhlas. Itu sedekah jariahnya terus mengalir, ilmu manfaatnya terus mengalir, sampai di alam kubur mereka oleh Allah diselamat. Nomor 2. Nomor 3 apa? Awaladin salihin yad'u lahu. Maka ibu-ibu perhatikan, anak. Orang sekarang kan males punya anak ya. Kalau ditanya anak piro, loro. Loh, gak kepingin duwe anak mana ya? Aduh, loro rasanya kayak pitulas. Itu bukan salah anaknya. Anak cilik itu, anak kecil, mulai zaman Belanda sampai sekarang podo. Namanya juga anak. Ya seperti anaknya Ahmad tadi, merem-merem Melayu nang Arab. Ya, loh coba lihat itu. Itu mulai zaman kita kecil ya, anak kecil ya seperti itu. Cuma zaman dulu ibunya telaten. Ibunya tidak punya. Ibunya ndak melok. Ibunya ndak punya kelompok ari, sehingga waktunya fokus untuk siapa? Masih yo anak yake, yo gak keteteran, kober. Sekarang ket loro. Ya Allah Ustaz, coba anaknya kayak iku ya kuat, lah iki kayak ngene Ustaz. Ini bukan anaknya, sopone ini. Loh. Karena ibu sekarang nyusoni mbek delok TikTok. Mana orangnya? Mana? Coba. Terus dulang anak. Itu tangan kanan dulang, barakallahu. Tangan kanan dulang, tangan kiri gini. Akhirnya itu tidak masuk ke mulut, masuk ke mata. Coba. Ini masalahnya sekarang bukan masalah waktunya, bukan masalah anaknya, tapi masalah siapa? Nah, kalau ibunya dari kecil sudah tidak membiasakan anaknya untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk ngaji, yo sampai besar anak itu tidak akan ngerti apa-apa. Nanti kalau orang tuanya meninggal, itu anak tidak ngerti bagaimana mendoakan. Sementara pahala yang tidak terbatas, amal yang tidak terbatas, itu salah satunya anak yang mendoakan orang. Kalau anaknya satu, yang doakan satu. Kalau anaknya dua, yang doakan dua. Kalau anaknya 5, yang doain 5. Kalau anaknya 10, pahalanya besar mana antara didoakan satu anak sama didoakan 10 anak? Berarti kepingin 1 apa 10? Ustadz,
kandungan saya sudah tidak subur. Loh, silahkan suaminya cari kandungan yang lain. Biar kalau Anda yang nyariin, Bu, Anda dapat pahalanya. Betul Ustaz ya? Betul Ustaz ya? Betul Ustaz ya? Bas, betul aja sudah ya. Bismillah. Laki-laki harus syuja ya nih. Mau jaban, tidak boleh pengecut. Nah, maka ibu-ibu, anak ini aset yang nanti kalau kita begini, serius, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, begini, qurrata a'yun untuk anak itu selamanya, bukan cuma ketika mereka kecil. Kita kalau anak kita masih kecil, pulang kerja ngelihat anak, capeknya hilang, seneng ngomong sama anak, bercanda dengan anak, gendong anak, terus kita mikir apa? Betul, anak ini memang qurrata. Tapi ketika anaknya mulai SMP, qurrata a'yun itu seakan-akan mulai hilang. Sudah berani bantah ibunya, disuruh, nak tolong tukokno gas LPG. Oh, ngerjakno tugas, mulai kepikiran loh, anak ini kok hilang qurrata a'yun. Ketika SMA, ketika kuliah, wah tambah nemen. Seakan-akan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun itu cuma ketika mereka kecil toh. Enggak, itu ayat mulai mereka kecil sampai meninggal dunia. Qurrata, berarti kalau mereka itu kehilangan qurrata a'yun, yang paling bertanggung jawab bukan anak tapi siapa? Orang tuanya. Nah, maka kalau anak itu, Bu, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, maka itu yang bahagia bukan cuma anaknya tapi orang tuanya. Setiap anak ibadah, maka Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia lakukan. Betul tidak? Salat saya yang dapat pahala siapa? Saya. Sedekah saya yang dapat pahala siapa? Saya. Kecuali satu. Imam Syafi'i mengatakan illal walad, fa innal walada min kasbi abihi, kecuali anak, karena anak itu hasilnya orang tua. Berarti kalau anaknya melakukan kebaikan, orang tua dapat pahala enggak? Berarti kalau anaknya 10, KB 10 jadi wong api, orang tuanya di kuburan tinggal begini, panen pahala. Karena apa? Semua anak-anaknya anak yang soleh, senantiasa mendoakan orang tua. Nah, maka amal yang tidak terbatas ini minimal 3 hal ini. Maka dalam surah Yasin, dalam surah apa? Yasin, pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Oh, kalau Yasin wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, kami yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu, dan kami catatkan untuk mereka ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Dan bukan cuma itu, wa atharahum, dan sisa atau bekas atau efek dari yang mereka lakukan. Apa maksudnya wa atharahum ini? Adalah Allah tuliskan apa yang kita tinggalkan di dunia ini, dan termasuk yang kita tinggalkan itu anak soleh. Kalau kita punya anak soleh, anak solehnya sholat, orang tuanya di kuburan oleh pahala nih. Anak solehnya baca Al-Quran, orang tuanya di kuburan dapat pahalanya. Anak solehnya silaturahim, orang tuanya di alam kubur juga dapat pahalanya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kalau kita ini mau mendapatkan amal yang tidak terbatas, maka di antara amal yang tidak terbatas itu nomor 1 sedekah
jariyah. Nomor 2, ilmu yang. Nomor 3, anak soleh yang mendoakan. Sekarang penutup. Wis, pas sak jam lebih 10 menit. Begini Bu, hadis ini Bu, kita sudah hafal. Iya benda. Idza mata ibnu adama in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Semuanya sudah hafal. Tapi pertanyaannya, setelah kita hafalkan, kita amalkan atau tidak? Sekarang begini, kita ini semua, insya Allah lah, saya yakin lah, titik opo akeh mesti duit tabungan. Iya benda, walaupun sedikit atau yang lain punya banyak, tapi kita punya tabungan. Sekarang perhatikan, ada ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini riwayatnya ada beberapa. Nomor 1, ceritanya dari Imam Hasan Al-Basri. Nomor 2, katanya Khalifah Harun Ar-Rasyid tanya kepada seorang hakim ahli hikmah. Ditanya, ya hakim, ma baluna nakrahul maut. Kenapa kita ini kok takut dan benci kematian? Angkat tangan yang tidak takut mati, angkat tangan. Ayo ndang budal wis. Coba. Semuanya kita ini khawatir. Iya enggak? Maka Harun Ar-Rasyid atau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tanya, kenapa kok kita ini takut mati? Jawabannya singkat, padat, jelas. Kalau bahasanya YouTube itu, Facebook itu mak jeleb itu jawabannya mandes, ceto. Jawabannya begini, li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirata fatakrahuna al-khuruj minal umran ilal kharab. Karena kalian ini bangun dunia, ngejur akhirat, maka kalian males pindah dari yang kalian bangun ke tempat yang kalian hancurkan. Jujur, bener apa salah? Yang kita bangun rumah dunia atau rumah akhirat? Kita nabung di dunia apa nabung di akhirat? Kita ini nyicil dunia apa nyicil akhirat? Akhirnya kalau dengar kalimat mati, itu yang kepikiran apa? Omahku si api, duitku si akeh, awakku si sehat, mosok moro-moro. Coba dibalik, panjenengan dunianya biasa saja, sing penting pantes. Yang penting apa? Dan Islam itu ndak membenci orang kaya. Wow, bahkan kalau bisa lek perlu kudu sugih, kan begitu ya. Tapi kaya itu bukan untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk nyari kehidupan. Berarti sugih gaya apa Bu? Akhirat. Pinter untuk cari apa? Punya jabatan untuk cari apa? Fisiknya sehat, kuat untuk nyari apa? Akhirat. Maka kalau kayanya hanya dunia, rugi. Nanti kalau meninggal dunia, kaget, ternyata akhiratnya masih nol, kosong. Durung duwe omah, durung ono perabote, durung ono kasure, durung ono AC-ne, durung ono meja mangane, durung ono karpete. Sementara coba, kalau ibu-ibu ini bangunnya bangun akhirat, maka kematian itu ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu-tunggu? Tak kasih contoh, wes terakhir, bas akhir. Begini, rumah saya jelek di Bangil. Di Bangil rumah saya jelek. Kalau hujan bocor. Di dapurnya masuk tikus. Kamar mandinya kecoa. Aduh, kecoa ini ya Allah, Allah yahfadna ya ini.
Kecoa ini binatang sing rodok ya apa? Brengos itu. Cing 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 cing. Masya Allah. Ya, kalau hujan bocor, dapur ada tikus, kamar mandi ada kecoa. Tapi saya sedang bangun rumah di Kota Batu. Rumah saya view-nya bagus, pemandangannya Gunung Panderman, udaranya sejuk. Saya bikin rumah lantai 3, lantai 1 parkiran mobil, Alphard, Velfire, apalagi yang mahal-mahal itu, Mercy, BMW, Mikrolet, Pajero, ya Pajero, Avanza lengkap. Lantai 2 kamar tidur. Lantai 3 kolam renang, taman, ada dapurnya kecil. Kalau sore menikmati matahari tenggelam, asik. Kira-kira kalau rumah yang saya bangun di Batu sudah selesai, sementara rumah yang di Bangil welek, kepingin cepet pindah apa enggak? Ayo, kepingin cepet pindah apa enggak? Ya itulah ibarat dunia dan akhirat. Kalau dunianya Anda anggap omah sing elek, akhiratnya Anda bangun dengan mewah, maka Anda kepingin cepet tapi masalah sing dibangun dunia, akhiratnya dilalekno, akhirnya lek krungu mati konse elak wis mati. Aduh ben ayo panjang umur amit-amit. Apa iki? Apa lek krungu mati? Nah, maka ibu-ibu sekalian, ayo Bu, umur kita pendek. Sementara akhirat itu selamanya. Maka manfaatkan di usia yang pendek ini betul-betul untuk amal yang tidak terbatas. Cari tempat sedekah jariah. Ini bangunan perlu dirawat. Ayo bismillah. Ada pondok-pondok di sekitaran kita, pembangunan bantu, buku sekolahnya kasih, keramiknya bantu, pintu jendela segala macam kalau bisa dibantu bantu. Apalagi kalau panjenengan punya tanahnya tidak kepakai segala macam, wakaf. Anda meninggal digerujuk pahala. Nomor 2, sebarkan ilmu. Punya kiriman ceramah bagus, kirim. Iki lho ceramai api, rungokno. Mudah-mudahan memberi ilmu yang manfaat. Panjenengan dapat tulisan-tulisan yang bagus, tulisannya di share. Mudah-mudahan tulisan itu menginspirasi orang lain. Kemudian apalagi? Anda punya anak, jadikan anak itu anak yang soleh. Kalaupun nanti kita meninggal dunia, maka anak itu akan menjadi anak yang soleh, senantiasa mendoakan, dan Anda juga terus dapat pahalanya. Nah, terakhir ada permohonan doa. Ini untuk Ananda Aisyah Nabila Huril Ain yang akan ujian hifdzul Quran sekali duduk. Masya Allah, 30 juz sekali duduk. Semoga oleh Allah diberikan kelancaran, amin. Oleh Allah diberikan keberkahan, amin. Oleh Allah diberikan kesuksesan, amin. Dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga doa untuk Ibu Zakiyah Mansur Sanad dan Sahin Sultan dan Hadil. Semoga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amalannya oleh Allah diterima, hidupnya diberkahi dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum.